Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistika 1 dari TPBA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Anda Suryani, STP MSI. Yang dimana anggota kelompok kami yaitu yang pertama Mutiara Rahmi dengan NIM 24 TPB 1022, Aisyah Hamida 24 TPB 1048, Gina Imalatunil 24 TPB 1034, Fadil Adif Ramana 24 TPB 2006, Pastabikul Akbar 24 TPB 2021. Oke, langsung saja. Pertama, sesuai dengan arahan, kami mencari data primer atau data tunggal dari sebuah jurnal. Didapatkan dasar hasil tes kemampuan akhir siswa kelas yaitu 53, 47, 53, 53, 54, 57, 62, 78, 73, 82, 55, 56, 49, 53, 80, 62, 62, 77, 89, 70, 62, dan 80. Kemudian data ini kami ubah menjadi data kelompok dengan rumus, yaitu pertama kita akan menentukan rentangnya terlebih dahulu, di mana menentukan rentang itu menggunakan rumus nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Dari data primer, nilai maksimumnya itu 82, lalu dikurang dengan nilai minimum yaitu 47, di mana rentang didapat 35. Kemudian kami menentukan banyak kelas ya menurut aturan Starjes yang dimana rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana lognya N itu adalah banyak data yang kami dapat 22. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 22. Kemudian 1 ditambah 33 dikali 1,3424. Didapatkan hasilnya yaitu K 5,4299. Hanya saja kami akan membulatkan kelas menjadi 6. Kemudian kita akan menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan R per K, di mana PR-nya itu 35 dibagi dengan 5,4299, didapatkan P-nya itu 6,4457, tetapi kami membulatkannya menjadi 7, panjang kelas menjadi 7 agar lebih sesuai dengan banyak kelas. Ini adalah data tunggal yang telah kami ubah menjadi data kelompok dan telah kami buatkan perhitungannya sesuai rumus yang tertera pada penjelasan dosen di kelas, di mana didapatkan FI-nya yaitu 7,44241 dengan total yaitu 22. Kemudian XI dikali FI dengan totalnya yaitu 1373. X rata didapatkan dari rumus min yaitu 62,41. Kemudian FI dikali XI dikurang X rata dikuadratkan didapatkan hasilnya 72. Hasil totalnya yaitu 72.101. Kemudian FI dikali XI dikurang X rata pangkat 3 yaitu 5.127. Kemudian FI dikali XI dikurang X rata pangkat 4 yaitu 360.583.060. Kemudian yaitu kita masuk ke min, yang dimana rumus min adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, yang dimana 1373 dibagi 22 didapatkan hasilnya 62,41. Kemudian median, kita akan menentukan letaknya terlebih dahulu dengan rumus setengah dikali N, yaitu setengah dikali 22 sama dengan 11. Kemudian masuk ke rumus median sama dengan TB ditambah L dikali setengah dikali N dikurang F per F. Kemudian masukkan 53,5 ditambah 7 dikali 11 kurang 7 per 4. Didapatkan hasilnya 60,5. Baik, selanjutnya itu di sini penyelesaiannya itu dengan mencari modus, yaitu nilai yang sering muncul dengan menggunakan rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah L yaitu panjang kelas dikali dengan D1 per D1 ditambah D2, di mana di sini TB-nya yaitu 46,5 ditambah L-nya yaitu 7 dan D1-nya itu ada 7 dan per D1 yaitu 7 ditambah
3. Di sini untuk MO-nya itu sendiri didapatkan hasil 51,4. Selanjutnya yaitu kita bisa mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk rumus Q1 sendiri yaitu letaknya sama dengan 1/4N. Nah, 1/4N ini yaitu dikali dengan 22 yang mendapatkan hasil 5,5 dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah L dikali 1/4N dikurang F per F. Di sini TB-nya 46,5 ditambah L-nya 7 dikali 5,5 yaitu hasil dari 1/4N dikurang F-nya per 7. Nah, maka akan didapatkan hasil 52. Selanjutnya yaitu Q2. Untuk mencari Q2, yang pertama mencari letaknya yaitu dengan rumus 2/4N. 2/4N dikali dengan 22 yang menghasilkan nilai 11. Di sini untuk Q2 sendiri menggunakan rumus yang sama, namun hanya dibedakan pada 2/4-nya untuk rumus letaknya. Untuk Q2 sendiri itu mendapatkan hasil 60,5. Selanjutnya ada Q3. Untuk letak dari Q3 sendiri itu menggunakan rumus 3/4 dikali N, yaitu 3/4 dikali 22 mendapatkan hasil 16,5. Sama seperti sebelumnya, untuk rumus Q3 sama seperti Q1 dan Q2, hanya saja berbeda di rumus letaknya yaitu 3/4. Dan Q3 itu sendiri mendapatkan hasil yaitu 72,75. Selanjutnya itu ada P25, P50, dan P75. Nah, P ini bisa dibilang dengan persentil, yang mana untuk rumus letaknya sendiri, persentil 25 itu 25/100 dikali N. Di sini karena N-nya sudah diketahui dari awal, yaitu 22, jadi kita tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumus. Untuk rumus P25 itu sendiri, yaitu TB ditambah L dikali 25/100 dikali N dikurang F besar per F kecil. Nah, untuk TB-nya 46,5 ditambah L-nya 7 dikali 5,5 hasil dari letak P25 dikurang 0/7 yang mendapatkan hasil 52. Untuk P50 sendiri dan P75 itu sama dengan Q2 dan Q3. Hanya saja untuk menentukan letaknya itu menggunakan rumus per 100. Baiklah, selanjutnya itu menggunakan metode variasi yang dilambangkan dengan S kuadrat. Dengan rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X bar dan dipangkatkan 2. Dan per N dikurang 1. Dan diperoleh 72.101 dibagi dengan 21. Maka hasil variasi yang didapatkan yaitu 3.433,38. Selanjutnya metode standar deviasi yang dilambangkan dengan SD dengan rumusnya SD sama dengan akar sigma F1 dikali X1 dikurang X bar dan dipangkatkan 2 per N dikurang 1. Dan diperoleh akar 3.433,38. Dan hasil standar deviasi yang didapatkan yaitu 58,60. Selanjutnya standar error yang dilambangkan dengan SE dengan rumusnya SE sama dengan S per akar N. Dengan nilai S-nya 58,60 per akar N yang nilainya akar 22. Dan didapatkan nilai SE-nya 12,49. Selanjutnya itu squeakiness. Yang pertama yaitu person. SK sama dengan X rata-rata dikurang M0 per S. Hasilnya yaitu 0,19. Yang kedua yaitu metode matematis. Alpha 3 sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X rata-rata pangkat 3 per N dikali S pangkat 3. Hasilnya yaitu 1,13. Yang ketiga yaitu metode Boole. SK sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 per Q3 dikurang Q1. 72,75 ditambah 52,00 dikurang 2 dalam kurung 60,50
per 72,75 dikurang 52. Sama dengan hasilnya itu 0,18. Selanjutnya pada slide ini ditunjukkan kurva skewness yang condong ke kanan atau disebut positively skewed. Pada distribusi ini, ekor kurva memanjang ke arah kanan. Hal ini biasanya terjadi karena ada beberapa nilai yang lebih besar, sehingga menarik rata-rata ke arah kanan. Pada contoh yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata atau mean sebesar 62,41, dan nilai median adalah 60,50, serta nilai modus adalah 51,40. Urutannya adalah mean lebih besar daripada median, dan median lebih besar daripada modus. Urutan ini merupakan ciri utama dari skewness positif. Oleh karena itu, distribusi data pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa condong ke kanan. Selanjutnya yaitu nilai kurtosis. Nilai kurtosis yaitu alfa 4 sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X rata-rata pangkat 4 per N dikali S pangkat 4, yaitu hasilnya 1,39. Karena 1,39 kurva yang bersifat platykurtik lebih landai atau mendatar. Bentuk kurva lebih landai atau mendatar dibandingkan kurva normal ini artinya data cenderung tersebar lebih merata dan tidak menumpuk tajam di tengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf atas kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.